الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنت، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, dan terus hidayah Allah mengalir dalam kehidupan kita. Hingganya dengan nikmat dan rahmat Allah itu, dengan senang hati kita langkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah fardu ain bagi kita laki-laki, yakninya salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sebesar dan sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan di Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sebaliknya, sebesar dan sekecil apapun kesalahan dan kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesalahan dari mata kita, kesalahan dari ucapan kita, langkah kaki dan ayun tangan dan perbuatan kita, bahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar kita kepada Allah di hari Jumat yang mulia ini, dengan taubat kita kepada Allah di hari mulia ini, Allah terima taubat kita dengan ucapan yang selalu terlontar dalam lidah kita: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina taubatana innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam buat Nabi kita, Rasul kita, panutan hidup kita siang dan malam, yang meninggalkan dua pusaka dalam kehidupan kita,
yaitunya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Siapa, kata Rasul, yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, baik dalam perbuatannya, perkataannya, pekerjaannya, Allah akan jaga dia dari kesesatan. Allah akan selamatkan dia hidup dunia sampai ke akhirat. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Apabila dia berpegang kepada Allah, dia tidak akan menekan kesesatan selama-lamanya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, selalulah kita pertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah dengan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau seandainya penduduk sebuah negeri dan kampung beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia beriman tidak akan menyembah selain Allah. Allah al-ma'bud bil haq, takriru bil lisan, wa tuf'alu bil arkan. Dia ucapkan dengan lidahnya, dibenarkan oleh hatinya, dilakukan dalam amal kehidupannya siang dan malam. Maka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kami akan turunkan kepada mereka keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di tanggal 30 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Dan besok insyaallah malam nanti setelah maghrib dikumandangkan, kita sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya apa? Kita sudah memasuki nanti lebih kurang 12 jam lagi, yaitunya bulan terhormat, bulan terakbar, bulan termulia bagi umat manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada bulan Zulhijjah umat Islam dituntut oleh Allah dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan sebuah ibadah akbar, ibadah mulia, ibadah terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dari setiap rezeki yang telah diterimanya selama 11 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu? Yakninya adalah menjadi pesta kurban tahun 1445 Hijriah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkorban di bulan Zulhijjah ini. Pertama kita lihat dalam surah Al-Kautsar. Jelas-jelas dengan tegas, singkat, padat Allah memberikan informasi kepada manusia. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ada yang mendapat nikmat dari usahanya di ladang dan di sawah. Ada yang diberi nikmat oleh Allah dengan berternak segala macam hewan ternak yang dia pelihara. Ada yang mendapatkan nikmat dari pekerjaannya sebagai guru, dosen. Ada yang mendapatkan nikmat sebagai PNS, P3K, tenaga honorer, yang tetap setiap bulan dia menerima gaji. Ada yang diberikan oleh Allah profesinya sebagai seorang pedagang. Semua yang dijualnya laku dan laris. Hari ini di bulan yang mulia ini, Allah panggil. Apa kata Allah? Fasalli
Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah olehmu salat karena Tuhanmu, bukan karena siapa-siapa. Makna salat di sini ada dua. Ada yang memberikan makna salat itu adalah salat fardu. Lakukanlah salat fardu berjamaah. Usahakan setiap saat salatnya berjamaah. Jangan biarkan dan biasakan salat munfarid. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat lain, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Makna perintah itu adalah salat berjamaah, bukan salat munfarid. Ketika terpenuhi itu, maka orang-orang itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di bulan Zulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ada memberikan makna yaitunya tingkatkan amal-amal sunnah. Baik itu solat sunat muakkad, baik itu solat rawatibnya, baik itu duha dan tahajudnya, solat hajat. Bahkan ada yang mengatakan fasalli li rabbika wanhar, itu adalah makna salat di sana, yakninya tunaikanlah, hadirlah pada saat salat hari raya Aidil Adha. Bawa sanak famili dan andai tolan, penuhkan rumah-rumah Allah. Kalau dilakukan di lapangan, penuhkan lapangan-lapangan yang telah diciptakan di permukaan bumi ini. Hadir dalam mentakbirkan Allah, dalam membesarkan Allah. Makanya di hari raya Aidil Adha itu nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, umat Islam disuruh satu, berkurbanlah. Pilihlah hari salah satu dari yang 4 itu. Yang kedua, perbanyak bertakbir dan bertahmid serta bertahlil karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salat kita berjamaah, walaupun salat kita salat sunnah, tetap kita bertakbir dan memperbanyak tasbih dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah katakan, wanhar, setelah engkau aku kasih nikmat yang banyak, kata Allah. Setelah engkau telah aku perintahkan menunaikan salat hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Tunailah kurban. Menjadi peserta kurbanlah tahun ini. Enggak banyak, hanya 3 juta paling tinggi. Kalau PNS sekarang mendapatkan gaji 13, gunakanlah yang 13 itu untuk Allah. Yang 12 gunakanlah untuk kebutuhan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sangat disayangkan, disedihkan ketika orang kaya enggan mengeluarkan hartanya untuk Allah. Padahal gunanya juga untuk dia, bukan untuk Allah semata. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berpesan, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang enggan, orang yang masih ragu-ragu, orang yang melarang orang untuk peserta kurban, orang yang memberikan edukasi negatif terhadap kurban, maka Allah akan hancurkan dia. Maka Allah akan binasakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umat Islam pada bulan Zulhijjah ini semuanya tanpa terkecuali jadilah sebagai peserta kurban. Kalau mampu, kalau tidak mampu dengan membeli yang namanya hewan kurban, ikutlah mengorbankan waktu
untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan ternak. Kalau toh juga nggak mampu hadir di hari raya itu, saksikanlah bagaimana orang-orang yang telah diberi rezeki oleh Allah menyembelih hewan kurbannya. Di saat itu kita yang tidak ikut, tapi ikut menyaksikan, meramaikan, menggembirakan, bahkan mensemarakkan, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Gembira semuanya mengikuti hari Idul Adha. Allah akan jadikan suatu kegiatan as-sa'ah, satu waktu itu sebagai suatu kebaikan bagi orang-orang yang ikut serta dalam menyemarakkan dan meramaikan hari raya Idul Adha itu nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana yang disampaikan oleh pengurus tadi, tanggal 10 adalah hari terakhir dibuka pendaftaran oleh pengurus. Oleh sebab itu, masih ada waktu kita 3 hari lagi untuk menyampaikan kepada sanak famili kita yang dirantau ataupun yang bekerja, ikut satu kakak, satu nomor, niatkan untuk ahli keluarga, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih hewan kurban 1 ekor kambing, untuk yang satu untuk keluarganya, yang satu lagi untuk umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu enggak mesti untuk satu orang. Bapak sebagai kepala keluarga panggil anaknya yang sudah bekerja. Apabila kamu tidak mampu melakukan sendiri, yuk kita ramai-ramai jor-joran mengumpulkan uang 3 juta, hantarkan ke masjid 5 kaum ini, lalu kita ikut sebagai peserta. Walaupun kamu yang pertama ikut cuma 500, yang kedua cukup 500, yang ketiga ikut 500, sudah 1.500.000. Mama dan papa ikut, yaitunya bagian berikutnya. Insya Allah keluarga itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihormati oleh makhluk langit dan makhluk bumi. Orang-orang yang ikut sebagai peserta kurban akan dimuliakan di hari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila dia enggan, namun bila dia enggak mau padahal mampu, apa kata Rasulullah? Orang yang punya kemampuan untuk berkorban, namun dia tidak mau berkorban, jangan dekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Begitu jeleknya pandangan Rasulullah terhadap orang yang kaya, orang yang mampu, masih memikirkan hitung-hitungan terhadap pengorbanan di tahun yang mulia ini. Belum tentu kurban ini akan terus kita laksanakan di tahun berikutnya. Bisa jadi kurban ini di tahun ini merupakan kurban terakhir dalam kehidupan kita kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, mari kita ikut sebagai peserta kurban, karena kebanggaan kita nanti di padang mahsyar adalah ketika kita dihormati dengan kurban-kurbannya kita. Allah akan balas bukan saja yaitunya dalam bentuk amal soleh, tapi setiap bulu, darah, daging, tulang yang ada pada hewan sembelihan itu, hewan kurban itu akan menjadi suatu amal soleh setiap bulunya kepada orang yang melakukan yaitunya kurban tersebut. Sedangkan daging-dagingnya dinikmati oleh umat Islam dimanapun dia menikmatinya. Ada amal soleh, yaitunya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada hubungan horizontal antara kita sesama umat, yang mana mungkin di antara saudara-saudara kita ini ada yang tidak mencicipi daging sejak habis hari raya Idul Fitri sampai hari ini. Inilah tugas kita, sama-sama kita
bersama-sama kita untuk menyemarakkan hari raya Idul Adha ini dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan himbauan Allah Subhanahu wa taala, himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama telah memberikan yaitunya motivasi kepada kita untuk menunaikan ibadah kurban di tahun 1445 Hijriah ini akan bisa kita laksanakan, akan bisa diterima oleh pengurus dan panitia dimanapun tempat kita berada, khususnya di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal soleh kita, zikir kita, baca Quran kita, salat kita, dan kurban kita nanti akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hidup yang berkah dunia sampai ke akhirat. Negeri kita akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Zulqaidah wa fi syahri Zulhijjah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika dinil Islam wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al muslimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة